Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Namun, apa yang keluar dari mantra 8 langkah yang luar biasa itu tiba-tiba dipegang di tangan wanita muda ini. Bagaimana itu tidak mengejutkan semua orang? Hasil akhirnya meninggalkan semua orang antara tawa dan air mata satu. Yang mengejutkan semua orang, apa yang dia panggil tidak lebih dari seekor domba kecil. Tanpa ragu sedikit pun, ini adalah pertandingan abnormal lainnya, dan pertandingan yang cukup abnormal pada saat itu. Tatapan Long Hao Chen terfokus pada Chen Yinger yang berjalan ke depan, sudut mulutnya berkedut. Dia tiba-tiba berpikir bahwa sepertinya dia telah mendengar gurunya mengatakan bahwa seorang jenius muncul di kuil spiritual, dan dia melangkah lebih jauh untuk memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8. Seharusnya dia. Namun, jika dia bisa memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8, ada apa dengan domba kecil yang baru saja dia panggil ini? Wang Yuan juga bingung. Diam-diam menyimpan permata di tangannya, dia menjauh dari stadion, tetap benar-benar bingung. Berpikir tentang Keir, Long Hao Chen tidak tinggal lebih lama lagi, dan berjalan menjauh dari stadion dengan kecepatan cepat, langsung menuju ke tempat biasa mereka. Karena di grup kedua, pertandingan Lin Xin dan Sima Xian berlangsung 10 menit, ketika Long Hao Chen tiba, Keir belum datang. Akhirnya setelah tiba lebih awal darinya, Long Hao Chen santai. Dia dengan tenang berdiri di sana, menunggunya. Dia tidak pernah tahu bahwa menunggu seperti itu bisa membuat orang begitu penuh harapan. Duh, deng, duh. Suara cahaya keluar dari tempat yang cukup jauh. Pendengaran Long Hao Chen cukup bagus, jadi dia segera mengenali suara yang familiar ini. Mengangkat kepalanya, dia segera melihat Keir datang dari sana, bersama dengan Li Xin, didukung oleh lengannya. Melihat Long Hao Chen di samping, Li Xin segera melambaikan tangannya yang lain. Hao Chen. Long Hao Chen mengungkapkan senyum penuh pengertian, sebelum berniat untuk menemui mereka, tapi tiba-tiba, sebuah adegan berkobar terjadi. Dari dahinya, Long Hao Chen merasa seolah-olah tungku besar yang datang dari surga menyelimutinya. Detik berikutnya, otaknya benar-benar kosong. Dari kejauhan, Li Xin yang mendukung Keir hendak berjalan, ketika tiba-tiba, dia terkejut menemukan bahwa dahi Long Hao Chen telah meringankan dengan cahaya ungu. Dari cahaya ungu ini, 9 cabang samar-samar bisa dilihat. Cahaya ungu ini tiba-tiba melintas, dan seketika, Long Hao Chen menghilang tanpa dasar apapun. Bagaimana itu bisa terjadi? Hao Chen. Li Xin dengan cemas memanggil, dan Keir di sisinya, langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres, buru-buru bertanya, Kak Siner, apakah sesuatu terjadi? Hao Chen. Hao Chen menghilang. Li Xin menarik lengan Keir dan berlari menuju tempat di mana Long Hao Chen sebelumnya menghilang. Mereka bukan satu-satunya yang tercengang, tetapi setiap orang yang lewat di jalan, terkejut melihat pemandangan seperti itu, berteriak keheranan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang? Li Xin bereaksi, ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebagai perbandingan, Keir cukup tenang. Meraih tangan Li Xin, dia berkata, kakak tidak perlu khawatir. Katakan saja apa yang terjadi pada akhirnya. Terlepas dari seberapa tajam kelima inderanya yang lain, karena dia tidak bisa melihat, yang bisa dia rasakan sebelumnya hanyalah fluktuasi energi spiritual yang fantastis yang menghilang dalam sekejap, sebelum Li Xin berteriak ketakutan. Li Xin dengan hati-hati menceritakan semua yang dia lihat beberapa saat yang lalu, dan mendengar kata-katanya, wajah Keir tiba-tiba menjadi serius. Dari pengetahuannya, dia tidak tahu apa yang bisa terjadi. Kakak, mari kita lakukan seperti ini, Anda kembali dulu, dan mencoba menunggu kembalinya Hao Chen. Saya akan mencari guru saya dan menanyakan tentang mata pelajaran ini, harus ada penjelasannya. Sesuatu pasti telah terjadi. Oke, tolong beritahu saya kapanpun Anda mendapatkan informasi. Dari jalan yang dia ambil sebelumnya, dia sudah tahu di mana Keir tinggal. Keir saat ini terlihat tenang, tapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak kalah cemas dari Li Xin. Hilangnya Long Hao Chen adalah fenomena yang terlalu aneh. Itu benar-benar melewati akal sehat. Tanpa kembali ke tempat tinggalnya, dia bergegas menggunakan tongkat bambu birunya,
langsung menuju ke istana kantor aliansi. Setelah 10 menit, Keir akhirnya berdiri di depan Ying Suisfeng. Ying Suisfeng mengerutkan alisnya, berdasarkan deskripsi Anda, tampaknya orang ini diangkut oleh susunan magis. Selanjutnya, itu adalah transfer yang diprakarsai oleh orang lain. Dari sana, total ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia dipanggil oleh makhluk hidup lain yang membuat perjanjian tuan pelayan dengannya, membuatnya menjadi bawahannya, dan tuan ini membutuhkan bantuannya, jadi dia memanggilnya. Kemungkinan kedua, dia menerima kutukan kuat yang memaksanya kembali ke ruang lain. Kemungkinan ketiga, kehidupan rekannya, yang dengannya dia menyelesaikan perjanjian yang setara, telah terancam, jadi dia pergi untuk membantunya. Ada kemungkinan lain, tapi untuk saat ini, satu-satunya yang bisa kupikirkan adalah ketiganya. Dan berdasarkan situasi sebelumnya, dia seharusnya sudah menunggumu, jadi tidak mungkin dia menggunakan gulungan atau semacamnya untuk berteleportasi. Selain itu, dia bukan seorang penyihir, jadi tidak mungkin baginya untuk menggunakan sihir spasial, jadi sebagai hasilnya, dari perkiraanku, penjelasan yang paling mungkin adalah dia dibawa pergi oleh temannya yang terkait dengannya melalui sebuah perjanjian. Sama, apakah Anda kebetulan tahu rekan gunung seperti apa itu? Keir menggelengkan kepalanya, melihat kehilangan, dan segera menindaklanjuti dengan pertanyaan lain, kakek Yingzi, bisakah itu berbahaya? Ying Suisfeng mengungkapkan senyum pahit dan menjawab, sulit untuk mengatakannya. Jika dia benar-benar dipanggil oleh tunggangan terkontraknya, maka itu tergantung pada seberapa kuat tunggangan yang dikontrak ini. Semakin tangguh tunggangan yang dikontrak, semakin besar kemungkinan dia menghadapi bahaya. Sebaliknya, semakin lemah tunggangannya, semakin kecil bahayanya. Namun, hal ini sulit diprediksi. Tidak berbicara tentang Anda, bahkan pembangkit tenaga listrik dengan tingkat kultivasi seperti saya tidak dapat mengatakan ini secara akurat, dan tidak mungkin bagi saya untuk menemukannya. Dia kemungkinan telah diteleportasi ke ruang lain. Akibatnya, tidak ada gunanya bagi Anda untuk cemas saat ini, yang dapat Anda lakukan hanyalah menunggu dia kembali. Lalu, bagaimana jika dia tidak kembali? Tangan Keir secara bertahap menegang. Ying Fengshui menarik napas dalam-dalam, dan dengan tenang berkata, kalau begitu, itu akan menjadi bukti bahwa dia mati. Tubuh Keir bergetar sebelum dia berbalik untuk pergi. Gadis, kemana kamu akan pergi? Ying Suisfeng dengan penuh semangat bertanya. Keir menjawab tanpa menoleh, aku akan menunggunya di tempat dia menghilang. Itu karena ketika dia kembali, itu pasti di tempat dia menghilang. Apakah Long Hao Chen benar-benar diteleportasi? Pertanyaan ini bahkan tidak perlu ditanyakan. Seperti yang diprediksi Ying Suisfeng, penyebabnya adalah dia dipanggil melalui kontraknya dengan rekannya. Secara bertahap kembali ke akal sehatnya, rasa khawatir dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Long Hao Chen melihat sekeliling. Begitu dia muncul di sana, Long Hao Chen tidak bisa menahan batuk. Itu karena satu suap udara yang memenuhi atmosfer sudah sangat berlumpur. Udara ini mengandung sejumlah besar kotoran, di samping banyak esensi magis yang menyebar di dalamnya. Satu tarikan napas itulah yang membuat Long Hao Chen berulang kali batuk. Dia secara tidak sadar melepaskan Divine Light Mantle, dengan tergesa-gesa, memutuskan dirinya dari dunia luar. Mengandalkan penggunaan Divine Light Mantle untuk bertindak sebagai filter, dia menghirup udara murni secara berurutan, merasa santai lagi. Di mana kita? Dengan pancaran dari cincin Forget-Me-Not di jari Long Hao Chen, Light Sword dan Radiant Shield segera muncul di tangannya. Hal pertama yang harus dia lakukan saat menghadapi situasi berbahaya adalah tetap tenang. Dia segera membuat langkah yang tepat untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah menstabilkan napasnya, dia menemukan bahwa dia berada di tengah gunung, dan pemandangan berikutnya dia benar-benar mengejutkannya. Dunia ini benar-benar hitam dan merah. Langit gelap gulita, dan tidak ada bintang di dalamnya. Suasananya penuh dengan esensi elemen gelap dan esensi elemen api. Ada juga esensi elemen lainnya, tetapi mereka sangat heterogen dan tidak sebanding dengan esensi elemen gelap dan api yang melimpah. Sejauh matanya bisa melihat, di tanah,
Tak terhitung banyaknya retakan yang tersisa, membiarkan magma dalam jumlah yang luar biasa terjalin, membentuk sungai. Tidak heran suhunya sangat tinggi. Meskipun Long Hao Chen masih shock, dia juga benar-benar waspada. Bagaimana saya tiba di sana? Tanpa sadar, dia merasakan panas terik datang dari dahinya. Pada saat ini, teriakan yang familiar bergema di hatinya. Long Hao Chen benar-benar terguncang, dan tanpa sadar membiarkan kata-kata ini keluar, Hao Yue. Dia tiba-tiba berbalik. Dari sana, dia melihat di punggungnya sebuah gua yang sepertinya tidak terlalu luas. Di dalam, kecemerlangan samar dipancarkan, samar-samar terlihat dari sudut pandangnya. Itu benar, itu adalah aura Hao Yue. Long Hao Chen akhirnya sadar setelah tiba-tiba diteleportasi, dan setelah menutupi dirinya sekali lagi di Divine Light Mantle, dia dengan cepat menuju ke gua. Gua ini sama sekali tidak dalam, dan dengan cepat, dia menemukan Hao Yue. Tapi penampilan Hao Yue saat ini membuat Long Hao Chen terperangah. Hao Yue telah merayap ke dalam, napasnya tampak sangat lemah. Cahaya kecil dan api kecil membungkuk di tanah, dan tubuhnya telah tumbuh jauh lebih besar daripada saat mereka berpisah. Di lehernya, tonjolan yang sebelumnya ada telah tumbuh jauh lebih besar. Namun, sisik pada tubuh Hao Yue memiliki setidaknya 10 kresek, dan noda darah berwarna ungu yang samar-samar tertinggal. Hal yang paling misterius adalah di tubuhnya, dari luar ke dalam, lapisan demi lapisan cahaya biru berkedip tanpa henti. Tampaknya sekali setiap 3 napas yang dia ambil, cahaya ini akan berkelap-kelip sekali. Hao Yue, bagaimana kabarmu? Tanpa ragu sedikit pun, Long Hao Chen merilis mantel suci untuk menutupi tubuh Hao Yue. Cahaya emas yang dibawa oleh mantel suci terus-menerus menyembuhkan luka di tubuh Hao Yue. Hao Yue memulihkan kesadarannya, dan Little Light serta Little Fire mengangkat kepala mereka dengan susah payah, menatap Long Hao Chen, mengirimkan serangkaian informasi kepadanya melalui pikirannya. Hao Yue tidak menjelaskan bagaimana dia menjadi dalam keadaan ini, tetapi hanya memberitahu Long Hao Chen bahwa ini adalah dunia aslinya, bahwa dia saat ini berkembang dan bahwa dia berada di ujung pencapaian terobosan terakhir. Dan pada saat ini, dia berada pada kondisi terlemahnya, dan membutuhkan perlindungan Long Hao Chen. Selama dia bisa menyelesaikan evolusinya, dia bisa kembali bersama Long Hao Chen ke Seng Modalu. Hao Yue, berevolusi dengan nyaman. Aku akan menjadi pelindungmu. Long Hao Chen mengatakan ini tanpa ragu sedikit pun, sebelum melepaskan mantel suci lain untuk terus menyembuhkannya, sebelum berbalik dan meninggalkan gua, hendak menjaga mulut gua. Ini adalah dunia lain, dan tidak ada yang dia tahu tentang itu. Mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada rasa takut sedikit pun di hatinya, tetapi bagi Long Hao Chen, yang paling penting adalah keselamatan Hao Yue. Bagaimanapun, Hao Yue adalah adik laki-lakinya, masing-masing dari mereka memiliki darah yang lain mengalir di dalamnya. Jika ini bukan situasi yang sangat berbahaya, mengapa Hao Yue dengan paksa memanggilnya? Long Hao Chen duduk bersila di tanah dan, seperti sebelumnya, menggunakan Divine Light Mantle untuk melindungi tubuhnya. Terisolasi dari udara berbahaya dunia luar, dia menghirup udara yang disaring yang diisi dengan esensi unsur ringan. Bagi Long Hao Chen, dunia ini bukanlah tempat yang baik karena esensi unsur ringan hadir dalam proporsi yang begitu kecil. Itu bahkan tidak menampung 1% dari jumlah esensi cahaya di Seng Modalu. Dia harus tanpa henti menyaring udara di sekitarnya dari esensi heterogen yang diisi dengan kekuatan sihir, untuk akhirnya menghirupnya dengan aman. Long Hao Chen mengeluarkan 2 botol dari dadanya. Yang pertama berisi pil yang dapat memulihkan 200 unit energi spiritual, yang Long Hao Chen beri nama pil pemulihan spiritual. Yang ada di botol lain bisa langsung membangkitkan potensinya dan meningkatkan kekuatan fisiknya sebesar 20% selama 30 detik. Setelah digunakan, 12 jam harus berlalu sebelum mengambil pil spiritual meledak lainnya. Di tempat ini dengan sedikitnya esensi unsur cahaya untuk diserap, orang bisa membayangkan kegunaan kedua pil ini. Dengan tenang berdiri di dalam gua, Long Hao Chen mulai merasakan segala sesuatu di sekitarnya, dengan hati-hati, tanpa henti menatap ke 4 arah.
Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, gelombang energi spiritual bergelombang, menciptakan riak misterius yang terbuat dari energi spiritual di udara. Sebuah cincin berwarna ungu gerimis tersebar di saat berikutnya, tidak hanya menyebar ke seluruh gua, tetapi menyebar lebih jauh ke bebatuan di sekitarnya dan seluruh udara di dunia luar. Hao Yue menerobos. Long Hao Chen merasa gugup, karena Hao Yue mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa jika dia menerobos kemacetan terakhir, aura yang dilepaskan oleh tubuhnya kemungkinan akan menarik binatang ajaib yang kuat. Ini adalah tahap paling berbahaya dari evolusinya. Begitu aura berwarna ungu ini muncul, Long Hao Chen tiba-tiba merasa heran bahwa perasaan panas mencapai tubuhnya sendiri. Menurunkan kepalanya, dia melihat dan melihat bahwa pembuluh darah di belakang kulitnya sendiri berubah menjadi warna ungu samar. Sebuah kekuatan besar tanpa henti mengisi tubuhnya sendiri, terus-menerus memperkuat tubuh fisiknya. Yang bisa dirasakan Long Hao Chen hanyalah energi spiritual eksternalnya sendiri sedang mendidih, dan dalam proses penguatan. Menggerakkan tubuhnya, dia merasa kekuatannya telah meningkat pesat. Evolusi Hao Yue juga memiliki efek pada budidaya energi spiritual eksternal saya sendiri. Long Hao Chen dengan tenang merenungkan apa yang terjadi padanya. Tanpa ragu sedikit pun, promosi ini karena kontrak darah. Dia dan Hao Yue memiliki darah dari yang lain di tubuh mereka sendiri, jadi selain penggunaan kontrak reguler mereka, itu menyiratkan bahwa pembuluh darah mereka benar-benar saling terkait. Akibatnya, ketika Long Hao Chen meningkatkan tingkat kultivasinya melalui pelatihannya, Hao Yue bisa mendapatkan keuntungan dari itu sampai batas tertentu. Demikian pula, ketika Hao Yue berevolusi, Long Hao Chen juga bisa merasakan peningkatan pada tubuhnya sendiri. Rupanya, pada saat itu, ketika Hao Yue memiliki rasa haus yang tidak normal terhadap bola batu itu karena dia membutuhkannya untuk membuat tubuhnya berevolusi. Tepat ketika Long Hao Chen berada di tengah pikirannya, tiba-tiba, dia merasa bahwa di udara, banyak esensi unsur magis menjadi panik. Secara khusus, esensi unsur gelap, seperti yang mengalir keluar dari galaksi, dengan panik menuju ke bagian dalam gua di punggungnya. Tidak peduli seberapa paniknya energi spiritual unsur ini, tampaknya kali ini hanya memiliki satu target, gua di punggungnya. Long Hao Chen samar-samar bisa melihat bahwa awan hitam berbentuk spiral mulai terbentuk, tertarik oleh gua ini, menyedot semua energi spiritual unsur di sekitarnya. Aktivitas yang begitu besar, tidak mengherankan jika Hao Yue khawatir tentang binatang ajaib yang datang untuk menyerang. Long Hao Chen bahkan lebih waspada saat dia mengamati sekelilingnya. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa di dahinya, tanda kontrak telah muncul sekali lagi. Tanda ini terbentuk dari total 9 pola berurat berwarna ungu. Di antara 9 pola berurat asli ini, 2 yang pertama cerah, pada saat ini, rune ketiga mulai bersinar juga. Setelah melewati langkah ketiga, untuk terus maju, yang dibutuhkan oleh praktisi dari semua panggilan adalah energi spiritual internal. Tidak peduli bagaimana energi spiritual eksternal meningkat, itu tidak mempengaruhi kemajuan panggilan. Dengan kata lain, bahkan jika energi spiritual eksternal Anda mencapai 2000, selama energi spiritual internal Anda tidak mencapai 2000, tidak ada cara bagi Anda untuk menembus langkah kelima. Long Hao Chen merasakan kekuatan yang intens dan hangat terus meningkat dalam dirinya, tetapi dia tidak tahu tingkat mana yang telah dicapai oleh energi spiritual eksternalnya. Namun demikian, di dadanya, tetesan emas cairan yang mengelilingi kompor sein spiritualnya terus berputar, tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Itu adalah simbol dari tingkat energi spiritual cair yang hampir tidak tercapai, serta telah memasuki langkah kelima. Setelah memasuki langkah kelima, Long Hao Chen dengan jelas menemukan bahwa kecepatan kultivasinya telah menurun dengan selisih yang lebar. Untuk mendapatkan tingkat energi spiritual, dia perlu menghabiskan setidaknya 10 kali lebih banyak usaha daripada di masa lalu. Setelah hari pelatihan pahit, batas dari apa yang bisa dia peroleh adalah paling banyak 1 atau 2 tingkat energi spiritual. Bahkan sebagai seorang ksatria, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa jika dia memberitahu orang lain tentang kecepatan kultivasinya, itu benar-benar akan mengejutkan siapapun. Setelah menembus langkah kelima,
siapa yang akan membayangkan bahwa seseorang yang dapat meningkatkan tingkat energi spiritualnya setiap hari bisa eksis. Jika setiap orang memiliki kemampuan ini, maka hanya dengan terus berkultivasi, semua orang cepat atau lambat akan menembus ke langkah ke-6. Bersama dengan peningkatan kekuatan fisiknya, Long Hao Chen bahkan bisa lebih terlihat mendapat manfaat dari fisiknya yang menguntungkan dari Sion of Light. Untuk panggilan apapun, langkah kelima adalah ambang batas untuk sebutan pembangkit tenaga listrik. Namun, untuk dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang nyata, seseorang harus melangkah melewati ambang langkah ke-6. Ini karena, hanya ketika langkah ke-6 tercapai, kekuatan energi spiritual cair akan benar-benar keluar. Itu adalah kunci kekuatan spiritual, memungkinkan kecepatan kultivasi energi spiritual cair untuk benar-benar dipercepat. Suara gemuruh yang ganas mencapai kesadaran Long Hao Chen, membuatnya mengangkat kepalanya untuk melihat ke bawah gunung. Begitu dia melihat apa yang ada di dasar gunung, dia langsung tersentak kaget. Apa yang dilihatnya adalah kerangka manusia yang lebar, sangat lebar, maju dengan kecepatan tinggi menuju puncak gunung ini. Suara gemuruh sebelumnya datang dari salah satu tulangnya yang sembarangan menghancurkan batu besar. Ada banyak kerangka yang datang. Mustahil untuk membedakan berapa banyak yang ada dengan mata telanjang, semuanya tertutup hitam dan tingginya berbeda, namun, mereka semua berbentuk manusia. Mereka dengan cepat mendaki gunung, dengan hanya gua di belakang Long Hao Chen sebagai tujuan mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen mundur setengah langkah, menghalangi pintu masuk gua. Dengan demikian, dia tidak perlu menghadapi lawan dari berbagai arah sekaligus, dan hanya perlu menghadapi mereka yang berada di depan. Tanpa waktu untuk memikirkan alasan mengapa begitu banyak kerangka datang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menahan gerak maju kerangka itu, memberi Hao Yue cukup waktu untuk menyelesaikan evolusinya. Di dalam gua, Hao Yue gemetar hebat, sisiknya sudah terbelah, efek mantel suci dari sebelumnya sudah menghilang. Tapi tidak peduli apakah itu Little Light atau Little Fire, mereka berdua menggigit peluru, menahan diri untuk berteriak, karena mereka tidak ingin mengganggu Long Hao Chen dengan tangisan mereka. Tonjolan di leher ketiga Hao Yue menonjol keluar, dan leher Little Light serta Little Fire tumbuh, lampu hijau cemerlang tak henti-hentinya berkilauan di atasnya. Meskipun tubuh Hao Yue rusak parah, garis-garis cahaya ungu perlahan muncul di tubuhnya. Sejumlah besar energi spiritual mengalir deras ke tubuhnya dari luar. Suara berderak dan pertumbuhan terjadi di seluruh tubuhnya, dan potongan daging yang hancur itu terus berkembang, menyebabkan dia menggertakkan giginya. Energi spiritual yang tidak stabil di tubuhnya dengan panik mendatangkan malapetaka dalam dirinya. Sebuah aura menakutkan kuno dan sunyi terpancar dari tubuhnya, saat mata Little Light dan Little Flame sekali lagi berubah menjadi berwarna ungu, tampak tak berperasaan dan sedingin es, memancarkan kehadiran yang mengerikan. Tubuhnya yang dimutilasi juga mengalami proses ekspansi yang tidak terputus. Bang! Long Hao Chen bersandar sedikit pada perisai radian di tangan kirinya, menyapu kerangka hitam dengan satu serangan, dan dengan pedang cahaya di tangannya yang lain, ia memukul kerangka tepat di perut. Semakin dekat, Long Hao Chen semakin memahami aspek menakutkan dari kerangka ini. Meskipun hanya tulang yang tersisa dari mereka, tulang-tulang ini sekeras baja, dan kekuatan mereka setara dengan 10 orang. Rongga mata mereka juga berisi nyala api yang remang-remang. Saat ia terus membenamkan dirinya dalam pertempuran dengan kerangka ini, Long Hao Chen menemukan tulang mereka awalnya tidak berwarna hitam. Tulang mereka memiliki warna itu karena kemilau yang dipancarkan oleh energi spiritual dari atribut gelap. Dengan kekerasan yang tak henti-hentinya, mereka terus menyerang. Long Hao Chen sekarang bersukacita pada kenyataan bahwa dia memiliki atribut suci. Meskipun tubuh kerangka hitam ini sangat kuat, ketika esensi suci yang berasal dari pedang cahaya dan perisai bersinar mendarat di tubuh kerangka itu, mereka jelas sangat takut akan hal itu. Segera, akan ada asap putih yang datang dari tempat mereka dipukul. Jelas, esensi unsur ringan memiliki efek penahanan yang sangat kuat pada kerangka hitam. Patah. Light Thrust dirilis. 3 kerangka segera dihancurkan oleh Long Hao Chen, menghalangi kemajuan kerangka selanjutnya.
Setelah mendapatkan energi spiritual cair, ada peningkatan kekuatan yang jelas di semua kemampuannya. Mengambil napas pendek, Long Hao Chen mengkonsumsi pil spiritual memulihkan. Konsumsi energi spiritualnya tidak begitu besar, tetapi dalam situasi saat ini, bagaimana dia bisa berani menunggu sampai energi spiritualnya benar-benar habis sebelum mengisinya kembali. Mempertahankan jumlah energi spiritual yang optimal adalah pilihan terbaik di sini. Di depan pasukan kerangka besar ini, dia tidak menggunakan terlalu banyak kemampuan, menjaga energi spiritualnya sebanyak mungkin. Itu jelas bukan pertarungan satu lawan satu atau semacam kompetisi, itu adalah situasi hidup dan mati. Jika dia sedikit ceroboh, dia bisa terjebak di dunia ini selamanya. Satu kerangka demi satu jatuh, dan meskipun Long Hao Chen bisa menahan 10.000 kerangka ini, ada terlalu banyak kerangka yang datang padanya. Dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun harapan. Mengingat pertempuran ini, Long Hao Chen secara bertahap menemukan keuntungan menjadi ksatria penjaga. Meskipun Retribution Knights memiliki lebih banyak kekuatan serangan tirani, dalam pertempuran yang berkelanjutan, Retribution Knight tidak bisa menandingi Guardian Knight dalam hal daya tahan. Setelah menggunakan beberapa kemampuan ksatria pelindung untuk meningkatkan dirinya, Long Hao Chen hanya menggunakan sedikit energi spiritual setiap kali dia menjatuhkan kerangka. Juga, tujuannya bukan untuk memusnahkan seluruh pasukan kerangka, karena itu tidak mungkin dilakukan. Dia hanya perlu membeli cukup waktu untuk Hao Yue. Kelemahan terbesar dari kerangka hitam ini adalah mereka bodoh dan tidak bisa menggunakan kemampuan apapun. Mereka hanya tahu bagaimana maju ke depan. Dalam situasi ini, Long Hao Chen menggunakan medannya yang menguntungkan serta pil pemulihan spiritualnya untuk memperpanjang pertempuran.